Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Isma. Pada video ini kita masih melanjutkan materi ruang lingkup biologi, yaitu tentang manfaat biologi bagi manusia dan lingkungan. Biologi merupakan ilmu sains yang memiliki cabang ilmu yang paling beragam. Pada saat beberapa ahli biologi sedang meneliti kemungkinan diciptakannya makhluk hidup baru melalui rekayasa genetik, penyelidik lain juga sedang meneliti cara kerja otak, mencari jawaban dari interaksi rumit dalam ekosistem, atau bahkan mencari spesies baru di tengah hutan belantara yang lebat atau di dasar laut. Nah, adik-adik, dengan kita mempelajari biologi, kita dapat mengenal bagaimana bagian tubuh kita bekerja, bagaimana penyakit menyebar, atau bahkan cara melawan penyakit melalui berbagai pengobatan. Selain itu, kita juga dapat mempelajari bagaimana perkembangan sel hingga menjadi organisme utuh. Dengan kita mempelajari interaksi antar manusia dan makhluk hidup lain, manusia dapat mempersiapkan langkah yang lebih baik ketika membuat keputusan mengenai penggunaan lahan, pembuangan sampah, jumlah keluarga, dan berbagai isu lain yang mempengaruhi lingkungan kehidupan kita. Selain itu, biologi juga telah menolong manusia untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti penyakit dan kelaparan. Nah, biologi juga memiliki peranan penting dalam bidang kesehatan, penyediaan pangan, papan, juga dalam kehidupan sosial. Seiring dengan berjalannya teknologi, biologi memiliki peranan dalam berbagai bidang. Adapun peran biologi dalam bidang pertanian, yaitu dengan penerapan ilmu botani, fisiologi, anatomi, dan genetik, biologi berperan dalam penemuan bibit unggul yang tahan lama, cepat panen, hasil panen yang tinggi, sehingga kebutuhan manusia akan pangan terpenuhi melalui rekayasa genetik. Dalam bidang peternakan, dengan penerapan ilmu zoologi, fisiologi, anatomi, embriologi, taksonomi, dan genetika menghasilkan bibit unggul dengan cara kawin suntik dan kawin silang. Dalam bidang kedokteran, dengan penerapan ilmu anatomi, fisiologi, mikrobiologi, dan pantologi, biologi berperan dalam membantu mengetahui gangguan yang terjadi pada alat tubuh serta penyebab dari gangguan tersebut. Selain itu, dapat membantu dokter untuk melakukan berbagai macam operasi, memperbaiki atau mengganti organ tubuh yang rusak, membuang jaringan yang terkena penyakit, atau organ yang sudah tidak bekerja. Selanjutnya dalam bidang perikanan. Upaya budidaya ikan di dalam usaha pelestarian ekosistem perairannya. Nah, dalam budidaya ikan seperti pembuatan tambak-tambak, keramba jala apung, maupun rumpon. Selain itu, pada upaya pelestarian ekosistemnya dengan melakukan pelestarian pada terumbu karang, mangrove, dan pada hutan bakau. Kemudian dalam bidang sosial, pada molekul DNA dapat diisolasi dari sel kemudian dideteksi sehingga menghasilkan gambaran enzim retriksi yang khas pada setiap orang. Contohnya, pada kasus perebutan anak di pengadilan dapat diselesaikan dengan adanya hasil tes DNA karena anak memiliki kesamaan retriksi dengan orang tuanya. Dalam bidang kehutanan, adanya peningkatan daya guna hutan dengan melakukan penelitian di bidang agroforenstik maupun konservasi. Nah, terjaganya flora dan fauna merupakan peranan biologi dalam bidang konservasi. Adapun manfaatnya yaitu dapat menjaga kelestarian sumber daya hayati. Dalam bidang gizi, yaitu ditemukannya jenis-jenis makanan yang baik dan mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian dalam bidang farmasi, ditemukan berbagai macam obat, vaksin, ataupun antibakteri. Selanjutnya, adapun penemuan dalam bidang biologi, yang pertama yaitu teknik transgenik. Merupakan penyisipan gen ke dalam sel lain untuk menghasilkan tumbuhan dan hewan ternak. Yang kedua,
yaitu fertilisasi in vitro untuk hewan ternak, yaitu dengan melakukan pembuahan sel oleh spermatozoa di luar tubuh. Nah, ini merupakan salah satu upaya manusia dalam meningkatkan produksi peternakan melalui efisiensi reproduksi, khususnya pada sapi. Selanjutnya, fertilisasi in vitro yaitu pada bayi tabung. Program kehamilan ini berupa program reproduksi buatan untuk mengatasi masalah kesuburan dalam memiliki keturunan. Nah, dalam program bayi tabung ini, sperma akan dibuahi oleh sel telur di laboratorium. Kemudian yaitu teknik superovolusi, yaitu teknik penyuntingan hormon reproduksi agar hewan lebih subur, sehingga dihasilkan embrio lebih dari satu dalam satu induk. Selanjutnya yaitu bank sperma. Nah, teknik ini merupakan penyimpanan sperma dalam jangka waktu tertentu pada nitrogen cair. Selanjutnya yaitu teknik inseminasi, merupakan proses memasukkan semen beku atau spermatozoa yang telah dicairkan yang berasal dari ternak jantan unggul ke dalam saluran alat reproduksi betina, sehingga mampu meningkatkan mutu genetik hewan ternak dalam waktu singkat dan menghasilkan anakan berkualitas dalam jumlah banyak menggunakan bantuan manusia dan alat khusus. Kemudian yaitu penemuan antibiotik. Misalnya pada penemuan penisilin atau Alexander Fleming. Kemudian yaitu penemuan teknik kultur jaringan untuk menghasilkan tumbuhan baru dalam waktu yang relatif cepat dan jumlah yang banyak. Nah, baiklah adik-adik, demikian video mengenai manfaat biologi bagi manusia dan lingkungan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.